Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit Indonesia buat rekan trader Indonesia, terutama rekan-rekan trader A-Market yang benar-benar sangat saya hargai. Kembali lagi bersama saya Maurits. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan sedikit analisa mingguan serta review pasar yang telah terjadi minggu kemarin. Jadi kita akan mereview sedikit pasar yang terjadi minggu kemarin dan bagaimanakah impact-nya buat minggu depan. Rekan trader semuanya, sebelumnya rekan trader please subscribe channel saya, channel A-Market. Like, nonton terus karena analisa-analisa yang saya bawakan ini terus terang luar biasa dan tidak kalah dengan analisa-analisa lainnya. Oke, rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita coba masuk ke analisa mingguan kita, review kita minggu kemarin, ya. Oke, rekan trader, seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader lihat, ini adalah minggu kemarin, rekan trader, tanggal 31 sampai tanggal 4. Kalau rekan trader lihat di sini bagaimana saya memprediksikan apa yang akan terjadi pada minggu kemarin. Saya sudah bilang bahwa minggu kemarin ya kemungkinan besar dia akan naik, tapi saya bilang ingat nanti di non-farm. Saya sudah selalu bilang bahwa minggu kemarin harap diperhatikan FOMC dikeluarkan ya, kenaikan 75 BP, dia sangat membuat kekuatan yang sangat tinggi. Melonjak naik penguatan, tapi ingat di saat non-farm ya, di saat non-farm dan tenaga kerja kemarin minggu kemarin ya. Nah, rekan trader bisa lihat di sini bagaimana kenaikannya sampai di titik yang telah saya tentukan di 113.094 dan setelah itu rekan trader, saya tunjukin dulu. Nah, ini dia. Setelah itu rekan trader, apa yang terjadi? Penurunan terjadi sampai ke 110. Saya telah bilang dan ini terbukti rekan trader. Untuk mingguan yang telah saya lakukan semua terbukti. Nah, dan sekarang kita lihat rekan trader. Nah, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu. Kita lihat apa dulu ya? Kita lihat kalender ekonomi minggu kemarin. Rekan trader, kalau lihat kalender ekonomi minggu kemarin dari tanggal 31, nih rekan trader lihat ya. Benar-benar pergerakan yang sangat luar biasa di sini, dan yang paling sangat luar biasa adalah pernyataan FOMC di mana kenaikan tingkat suku bunga sebesar 75 BP. Semua bilang hawkish dovish karena dia udah sampai di level yang paling tertinggi ya. Nah, bagaimana? Apakah dia bisa mengalami penurunan? Rupanya naik lagi 75 BP. Artinya dia memberikan kekuatan lagi naik ya. Tapi saya selalu bilang bahwa hati-hati nanti di hari Jumat. Tingkat pengangguran ini yang paling penting ya. Setelah itu rekan trader, setelah tingkat pengangguran dikeluarkan, apakah yang terjadi rekan trader semuanya? Penurunan yang sangat luar biasa ya, penurunan yang sangat luar biasa yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Nah, ini dari tanggal 31 sampai tanggal 4 ya. Bagaimana untuk minggu depan rekan trader? Untuk minggu depan saya berasumsi bahwa minggu depan kalau kita lihat secara garis besar ya ini ya, dia masih bisa mengalami penurunan lagi sebenarnya kalau menurut saya. Untuk minggu depan, saya berasumsi bahwa menurut analisa saya, penurunan ini masih bisa saja terjadi sampai di level sini. Nah, ini dia. Oke, taruhlah di level sini. 189. Tapi apabila terjadi kenaikan, saya berasumsi bahwa dia akan naik itu sampai level sini. Dia untuk bisa sampai di level paling tertinggi di sini menurut saya sangat jauh rekan trader. Dia belum bisa sampai ke 114 kan. 113 itu adalah level yang paling tertinggi nanti minggu depan, dan penurunannya saya menurut analisa saya itu sampai di 108.678. Ini adalah penurunan yang bisa terjadi terhadap indeks dolar Amerika untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan saya berasumsi ini akan terjadi ya. Oke, terlalu semangat saya. Sekarang kita lanjut ke
euro uncle saham dolar. Rekan trader lihat di euro uncle saham dolar. Nah, ini dia. Rekan trader lihat minggu kemarin di euro uncle saham dolar sudah sangat jelas rekan trader bahwa secara keseluruhan minggu kemarin tanpa kejutan. Acara yang paling utama itu adalah FOMC dan apa yang terjadi rekan trader, di mana diputuskan suara bulat menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 BP. Rekan trader lihat ini tanggal 31, saya udah berasumsi bahwa dia akan turun terus. Tapi rekan trader lihat pada hari Jumat dia naik kan? Karena saya udah berasumsi bahwa ya perubahan tenaga kerja itu akan terjadi sehingga ya pengaruh non-farm dan tingkat pengangguran ini akan terjadi sehingga ya bisa terjadi perubahan kembali lagi. Nah, ini dia. Seperti asumsi saya bahwa kalaupun terjadi kenaikan dia akan naik sampai ke 1.02450, tapi menurut saya sangat jauh. Tapi penurunan masih bisa terjadi sampai di level 0.97644. Oleh karena itu secara garis besar, walaupun secara garis besar kenaikan bullish selama minggu kemarin ya, tapi rekan trader lihat walaupun terjadi penurunan dia bisa naik lagi. Nah, rekan trader bisa lihat di sini ya. Tapi untuk minggu depan saya masih bisa berasumsi masih bisa, menurut saya kelanjutan bullish ini masih bisa aja rekan trader. Saya masih berasumsi bahwa minggu depan kelanjutan dari bullish ini bisa saja terjadi. Oke, anggaplah minggu depan kita lihat dulu di mana euro USD. Oke, euro USD sini ya. Dan trader lihat ya. Kalau saya berasumsi bahwa minggu depan bullish ini masih saja bisa terjadi di pasangan mata uang ini. Bullish ya. Oke. Nah, saya berasumsi bahwa kenaikan dia ini euro USD ini paling tertinggi itu akan sampai di 1.00792. Itu akan bisa terjadi sampai di poin itu rekan trader ya. Akan bisa terjadi sampai di poin itu ya. Tapi apabila terjadi penurunan, walaupun saya tidak terlalu yakin bisa terjadi penurunan, saya berasumsi penurunan yang paling maksimal akan terjadi itu rekan trader. Kalau menurut analisa saya dia akan sampai di level sini 0.97454. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa untuk minggu depan pergerakannya itu akan berada di seputaran 0.97454 sampai 1.00792, walaupun ini terlalu tinggi sebenarnya. Menurut saya yang paling masuk dalam logika itu sebenarnya bisa sampai di level sini sebenarnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa tetap masuk di seputaran 1.00, dia kembali lagi ke paritas ya rekan trader ya. Oke. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, selanjutnya rekan trader bagaimana ke pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader pada prinsipnya untuk minggu kemarin walaupun analisa saya sampai di 1.13457, rupanya dia sempat turun terus sampai di seputaran ya ini untuk minggu kemarin 1.11496, walaupun setelah hari Jumat dia naik lagi ya. Saya analisa dia kembali lagi naik masuk di seputaran seperti yang telah saya bilang ya. Kalau kita lihat rekan trader bahwa perlambatan ya yang terjadi terhadap kuarter di Amerika membantu untuk pasangan mata uang ini ya. Bank of England ya serta The Fed menaikkan tingkat suku bunga sebesar 0,75%. Ya, jadi 75 BP. Jadi Bank of England juga menaikkan tingkat suku bunga untuk mengatasi inflasi. The Fed juga menaikkan tingkat suku bunga ya. Nah, terutama pada hari Kamis ya kemarin ya. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa terjadi pertempuran antara dua pasangan mata uang ini, walaupun kita lihat bahwa kekuatan dolar sangat kuat menekan ya sampai dia turun di level yang paling terendah di seputaran 1.15291.592 ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa seperti ini sedikit fundament ya. Gubernur Central Bank England Andrew Bailey dia mengikuti kebijakan yang diambil oleh Jeremy Powell, di mana dia mengisyaratkan bahwa laju kenaikan suku bunga dapat diperlambat pada masa depan. Artinya tidak tertutup kemungkinan ini sudah saatnya dia akan menjadi dovish ya. Artinya ini sudah tidak tertutup kemungkinan dia menjadi dovish ya. Nah, ini harap diperhatikan. Kalau kita lihat di sini ya, harap diperhatikan untuk
kalender ekonomi harap diperhatikan rekan trader. Minggu depan ini banyak sekali kalender ekonomi yang benar-benar berpengaruh terhadap pasangan mata uang, terutama pound sterling. Harap diperhatikan nanti pada hari Jumat, PDB, produk manufaktur, perubahan 3M. Nah, ini dia. Ini. Sedangkan untuk dolar Amerika harap diperhatikan tuh hari Rabu. Kalau hari Senin, untuk hari Senin harap diperhatikan 15.40 pidato Gubernur Sentral Bank Europe ya, Christian Lagarde. Mungkin ini adalah salah satu di mana bisa membuat pasangan mata uang ini bergejolak, tapi sisanya akan sangat berpengaruh itu pada hari Rabu dan hari Kamis, terutama hari Kamis. Kita akan lihat berapa besar inflasi yang terjadi di Amerika dan klaim pengangguran yang terjadi di Amerika. Ya, ini ya, jadi hari Kamis itu hari yang benar-benar buat USD dolar. Ya, sedangkan yang lain-lain itu untuk pergerakan euro sangat jarang untuk minggu depan ya. Palingan cuma hari Jumat pada pukul 14.00 ya, inflasi dari Jerman, dan 15.40 hari Senin ya. Ini untuk minggu depan ya. Oke, kita lanjut rekan trader. Kita lanjut. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk minggu kemarin ya. Nah, bagaimanakah untuk minggu depan rekan trader pound sterling? Kita bisa lihat rekan trader secara garis besar dia terjadi penurunan, tendensi penurunan masih ada juga di sini ya. Dan kita bisa lihat ya seberapa besar penurunan ini akan terjadi. Kalau menurut analisa saya rekan trader ya, menurut analisa saya, kemungkinan besar kenaikan ini masih saja bisa terjadi. Kenaikan ini masih bisa terjadi. Saya berasumsi bahwa kenaikan ini dia masih bisa sampai di level sini rekan trader. Menurut saya ya. Nah, dia masih bisa naik sampai di 1.15942. Setelah itu penurunan sangat mungkin terjadi dan saya berestimasi bahwa penurunan ini bisa sangat terjadi sampai di posisi, menurut saya di posisi ini sih. Sabar, saya lihat dulu. Oke, saya lebih berasumsi bahwa untuk minggu depan penurunan dia itu bisa sampai di level sini rekan trader. Nah, ini dia ya. Oke, oleh karena itu saya berasumsi bahwa minggu depan ini kenaikan masih bisa, tapi penurunan juga akan bisa terjadi. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa untuk minggu depan pasangan mata uang ini dia berada di seputaran sini ya. 1.1859 sampai 1.15942 ya. Saya tidak mau bilang bahwa bisa terjadi kenaikan sampai di level sini, menurut saya jauh banget ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan penurunan dia itu bisa terjadi sampai di level bawah sini rekan trader. Ya, bisa. Saya bilang bahwa bisa saja terjadi penurunan sampai di level sini. Ya, bisa. Ya. Kalau sampai di level paling terbawah di sini saya tidak terlalu optimis. Kalau sampai di 1.08930 tidak optimis, tapi saya bisa bilang bahwa 1.09678 masih bisa dicapai. Walaupun saya lebih sepakat dia akan turun itu sampai di 1.11859. Ya, dengan ketinggian maksimal yang bisa terjadi. Dia ini masih naik rekan trader, menurut analis saya dia masih naik. Kemungkinan dia naik itu sampai di 1.15942. Setelah itu dia akan turun lagi. Ya, dia akan turun lagi. Oke, bagaimanakah kita masuk di gold rekan trader? Nah, untuk gold rekan trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan gold ini sangat luar biasa rekan trader ya. Pergerakan emas ini sangat luar biasa. Apa yang terjadi minggu lalu? Minggu lalu kita bisa lihat bahwa pergeseran negatif yang dalam suasana risiko di awal minggu yang sangat tinggi ya rekan trader ya. Nah, ini dia ya. Rekan trader lihat bahwa membantu dolar tetap tangguh. Akibatnya apa yang terjadi? Penurunan terjadi terhadap gold, dan rekan trader lihat analisa saya dia tepat 1623.31 untuk minggu yang lalu. Dan analisa saya kenaikan yang paling maksimum adalah di 1684.53. Bungkus. Tepat analisa saya kan. Mingguan analisa saya ini tepat. Nah, ini dia ya. Rekan trader bisa lihat ya. Ini karena dipengaruhi dari data PMI Cina yang mengecewakan ya. Menunjukkan aktivitas bisnis yang kontraksi pada Oktober membuat investor pada lari terbirit-birit semuanya. Oke, jangan terlalu serius rekan trader, ini namanya juga analisa. Nah, untuk minggu depan
ya, dengan tidak adanya rilis makroekonomi yang berdampak tinggi di paruh pertama minggu ini, pelaku pasar akan memperhatikan perkembangan seputar kebijakan COVID di Cina. Jika Cina memutuskan melunakkan pendiriannya, maka harga emas kemungkinan akan mengumpulkan kekuatan sehingga bisa kembali naik lagi. Nah, bagaimana ke minggu depan? Nah, ini dia minggu depan kita lihat. Nah, kemungkinan besar untuk minggu depan ini dia masih bisa naik lagi rekan trader, ya. Dia masih bisa naik lagi dan saya berasumsi bahwa untuk minggu depan dia ini masih bisa naik walaupun ini sangat tinggi banget sebenarnya ini. Saya berkesimpulan dia naik ini terus terang sangat tinggi ini. Dia masih bisa naik lagi, tapi saya berasumsi sebenarnya menurut asumsi saya kenaikan yang paling bisa masuk dalam logika itu dia naik sampai di arah sini rekan trader. 1698.15. Saya tidak terlalu optimis dia sampai ke 1726, tapi saya berasumsi bahwa dia bisa naik sampai di 1698.15. Dan hati-hati apabila terjadi penurunan, dia akan turun di titik paling maksimal sekali di bawah di seputaran 1629.00. Nah, ini dia. Jadi menurut analisa saya ini adalah nilai yang paling masuk dalam logika walau dia bisa bertemu lagi di posisi sini. Walaupun saya tidak terlalu yakin sih, tapi bisa. Oke, sekarang kita lihat di USD Yen Jepang. Lanjut. Rekan trader untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat di sini bagaimana pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader. Rekan trader bisa lihat di gambar yang hasil analisa saya minggu kemarin, pergerakan dia cuma di seputaran 144.030 sampai ya 149.787. Dia naik malu-malu kucing sebenarnya ya. Dia turun, dia sekitar sini. Dan secara logika dia masih bearish, dan saya juga masih bilang bahwa kemungkinan besar minggu depan pun juga dia masih bearish untuk minggu depan ya. Oleh karena itu analisa saya untuk minggu depan dari pasangan mata uang ini ya adalah kemungkinan besar memang dia masih bearish. Jadi saya mengambil sebuah analisa bahwa pergerakan dia ini masih bisa turun dengan puncak penurunan dia itu menurut analisa saya dia sampai di level 144.682. Dan apabila terjadi kenaikan, saya berasumsi bahwa kenaikan dia tidak terlalu jauh rekan trader sampai di 148.089. Jadi dari 144.682 sampai 148.809. Ini dia pergerakan dia. Oke, ya. Nah, ini dia. Ini menurut analisa saya. Jadi rekan trader bisa lihat, kita bisa ambil kesimpulan dia akan sedikit naik. Ya, pergerakannya walaupun penurunannya dia sampai di sini, ini juga USD ini dan ini ya. Kita bisa lihat minggu kemarin analisa saya sangat pas untuk USD, pound sterling luar biasa, gold sangat luar biasa analisa saya tepat. Indeks tepat. USD agak sedikit remang-remang. Oke rekan trader. Yes. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Analisa mingguan yang coba saya sampaikan. Saya berharap semoga dari analisa yang akan saya berikan ini bisa memberikan dampak terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.